sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang proses dan tanggung jawab seorang ciptaan, yaitu dalam hal ini adalah manusia terhadap lingkungan yang ditinggalinya. Saya akan share materinya kepada mahasiswa. Oke. Ya. Oke. Proses dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Yang kalian lihat sekarang ada dua gambar dalam poster Earth Day memperingati Hari Bumi setiap tanggal 22 April. Yang di sebelah kiri adalah keadaan yang bersih, clean, terbebas dari polusi udara, dari pemanasan global, sehingga manusia dapat layak hidup dengan nyaman, dengan aman, dengan sehat, dan juga terjaga. Nah, yang di sebelah kanan adalah keadaan yang kotor, yang sebenarnya tidak layak dihuni oleh manusia. Dan sekarang kita berada di daerah yang kotor. Kenapa? Banyak sekali terjadi polusi udara, pemanasan global, kemudian adanya efek rumah kaca, dan salju yang di kutub utara maupun kutub selatan menjadi mencair karena adanya pemanasan global. Bagi manusia tentu saja akan lebih memilih tinggal di lingkungan yang bersih yang sebelah kiri. Oke, yang akan kita pelajari pada hari ini tentang prinsip-prinsip etika lingkungan, di mana prinsip ini termasuk sikap, kemudian perilaku manusia terhadap alam ciptaan, dan isinya di mana manusia tinggal harusnya di lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan terjaga. Beberapa prinsip etika lingkungan yang wajib kalian miliki dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, saya akan sampaikan dalam 8 prinsip secara garis besar. Yang pertama ada sikap menghormati terhadap alam, yang kedua sikap tanggung jawab, yang ketiga sikap solidaritas, yang keempat sikap kasih sayang dan peduli, yang kelima sikap no harm, yang keenam hidup sederhana dan selaras dengan alam, yang ketujuh prinsip demokrasi, dan yang terakhir prinsip integritas moral. Nah, ini juga ada poster. Kita harus banyak berpikir dan juga kita harus menjaga alam lingkungan ciptaan. Sekarang mungkin kita hidup masih layak, kita masih bisa melihat matahari secara enak, maksudnya tidak banyak tutup polusi udara. Kita masih bisa menghirup udara dengan bebas tanpa menggunakan alat bantu. Tetapi dengan adanya perusakan-perusakan alam yang merugikan alam dan lingkungan akibat dari tindakan kita yang salah, maka beberapa tahun ke depan akan menjadikan bumi kita seperti yang gambar di sebelah kanan. Ya, bumi penuh dengan sampah tidak terawat, pencemaran udara, pencemaran lingkungan juga, sehingga lingkungan yang kita tempati menjadi tidak layak untuk ditempati oleh makhluk ciptaan, termasuk manusia. Kita akan mempelajari prinsip yang harus dimiliki oleh manusia dalam etika lingkungan. Yang pertama, sikap menghormati terhadap alam. Manusia dan alam adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena manusia merupakan mikrokosmos. Dan bumi atau lingkungan atau isinya dan isinya ini adalah makrokosmos. Makro berarti dia jauh lebih besar dibandingkan manusia. Manusia hanyalah bagian kecil dari alam sekitar kita pada saat ini. Nah,
Sikap menghormati terhadap alam merupakan sikap paling dasar. Makanya saya taruh di prinsip etika lingkungan yang pertama. Prinsip dasar atau sikap dasar yang wajib harus dimiliki oleh manusia terhadap kaitannya dengan cara manusia memperlakukan alam dan isinya. Ketika manusia memiliki sikap hormat terhadap alam, maka manusia akan berlaku bijaksana terhadap lingkungan. Dengan menghormati lingkungan pula, manusia tidak akan berbuat buruk dan yang bisa menyebabkan keburukan terhadap lingkungan. Jadi apabila sedari dini, sedari kecil, para manusia dewasa atau orang tua tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan kepada para generasi penerusnya dalam memiliki sikap menghormati terhadap alam, niscaya beberapa tahun ke depan bumi yang kita bumi yang tempat kita hidup saat ini sudah tidak layak lagi kita tinggali. Jadi lebih baik dari sekarang kalian harus sudah memiliki sikap saling menghormati terhadap alam. Contohnya bagaimana, Bu? Misalkan saja kita tahu pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, ya. Kemudian apa sih yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi era pandemi COVID-19 dengan cara menerapkan etika lingkungan, khususnya sikap menghormati terhadap alam. Nah, di awal-awal terjadinya PSBB di Indonesia, tampak terlihat khususnya di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung, tidak terjadi banyak aktivitas manusia di luar rumah menyebabkan berkurangnya polusi udara. Sehingga bagaimana caranya kita menghormati terhadap alam sedari dini? Katanya seperti ini. Apabila kita sedang sedang memiliki kegiatan di luar rumah yang tidak banyak memerlukan kendaraan bermotor, karena biasanya polusi udara itu berasal dari kendaraan bermotor yang kemungkinan jarang dilakukan perawatan mesin, kemudian servis, sehingga menghasilkan polusi udara yang akan mengganggu pernapasan manusia, jadi pencemaran udara. Nah, itu salah satu kita ingin memiliki lingkungan yang aman, bersih, terjaga dengan menerapkan sikap menghormati terhadap alam. Bepergianlah dengan menggunakan sepeda. Kalau Anda lihat saat ini banyak sekali di luaran sana manusia sudah mulai mempergunakan sepeda untuk beraktivitas, untuk berolahraga juga. Bahkan ada yang menggunakan sepeda untuk bekerja. Itu salah satu sifat dasar saling menghormati terhadap alam supaya tidak terjadinya kerusakan alam akibat polusi udara yang disebabkan oleh pembuangan gas bermotor, pembuangan gas dari kendaraan bermotor yang tidak baik. Kemudian yang kedua, sikap tanggung jawab. Ada ini pesan, mungkin ada kutipan bagus yang saya ambil dari media sosial. Dengan tanggung jawab Anda belajar menjadi manusia, ya. Dengan tanggung jawab Anda belajar menjadi manusia. Maksudnya apa, Bu? Jadi kalau Anda tidak memiliki tanggung jawab, maka Anda bukan manusia. Ya, secara tidak langsung memiliki arti seperti itu. Nah, kenapa kita harus memiliki tanggung jawab? Karena kita merupakan salah satu ciptaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta, memiliki akal, memiliki budi, memiliki pekerti, bahkan mungkin lebih
sempurna dibandingkan ciptaan lain. Bukan, tidak ada makhluk yang sempurna, tapi manusia merupakan makhluk ciptaan yang sempurna daripada ciptaan yang lain. Sehingga manusia diberikan tanggung jawab oleh Sang Pencipta untuk dapat memelihara alam ciptaannya seperti lingkungan sekitar, seperti ciptaan yang lain, hewan, tumbuhan, dan sesama manusia yang lainnya. Sehingga apabila kita tidak memiliki sikap tanggung jawab, maka kita bukan manusia. Saya tidak tahu Anda apa, tapi dari kutipan ini kita belajar bahwa sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta, kita wajib memiliki tanggung jawab. Nah, sikap tanggung jawab itu akan menimbulkan apa? Kita akan belajar bertindak dengan cara hati-hati. Karena ketika seseorang memiliki tanggung jawab, maka dia akan mempertimbangkan segala tindakan-tindakan yang dilakukannya. Dan tanggung jawab ini tidak hanya dimiliki oleh individu saja, tetapi wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat secara keseluruhan. Karena apabila tanggung jawab ini dimiliki, dilakukan oleh seluruh masyarakat, maka akan melahirkan suatu persatuan dalam mengambil prakarsa, usaha, suatu kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta beserta isinya. Yang ketiga, sikap solidaritas. Berasal dari kata solider, yang merupakan sikap saling sepenanggungan, sependeritaan, setia kawanan, dan hal ini dilakukan dalam rangka sikap sepenanggungan terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. Sehingga sikap ini akan mendorong manusia untuk save the world atau menyelamatkan dunia ini dari kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia juga. Dibutuhkan sikap saling sepenanggungan satu sama lain. Untuk contohnya dalam sikap solidaritas, biasanya kalau zaman saya kecil sering sekali di akhir minggu atau weekend di beberapa pemukiman warga biasanya dilakukan gotong royong atau kerja bakti bersama. Itu salah satu wujud sikap solidaritas antar sesama manusia dalam menciptakan kebersamaan, khususnya dalam menyelamatkan lingkungannya dan melestarikan lingkungan. Ya, ini 3 prinsip yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Kita akan lihat lagi 5 prinsip yang lain. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan peduli. Prinsip ini merupakan sikap sukarela dalam menjaga alam, sikap dan pandangan satu arah menuju yang lain atau menuju arah yang lain tanpa mengharapkan imbalan dan tidak didasarkan oleh kepentingan pribadi, hanya semata-mata oleh alam atau hanya semata-mata dipergunakan hanya untuk pelestarian alam saja. Jadi seorang manusia wajib juga memiliki sukarela dalam melestarikan alam. Jangan sampai kita ingin melestarikan lingkungan dikarenakan ingin meraih penghargaan dari pemerintah. Zaman saya dulu, ketika saya kecil, pemerintah sering sekali, mungkin sampai sekarang juga masih, memberikan penghargaan yang namanya Kalpataru. Itu diberikan oleh individu, oleh organisasi yang aware, yang memiliki hati dalam melestarikan lingkungan dan menyelamatkan bumi kita dari kerusakan. Itu rutin diberikan oleh pemerintah terkait dari bumi biasanya. Sehingga prinsip kasih sayang dan peduli ini
merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan dalam beretika lingkungan. Kemudian yang kelima, prinsip no harm atau prinsip yang tidak merusak bumi, tidak merusak alam dan isinya. Hal ini kenapa harus dilakukan? Karena manusia memiliki moral dan tanggung jawab terhadap keadaan alam. Oleh karena itulah, manusia dapat menjaga lingkungan agar dapat ditempati dengan nyaman, dengan aman, dengan sehat, dengan terjaga oleh seluruh makhluk hidup, baik manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, prinsip yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Di mana prinsip selanjutnya ini adalah hidup sederhana, hidup nggak nipo-nipo, hidup nggak banyak mau, banyak tuntutan dan sebagainya, serta hidup yang selaras dengan alam. Di mana dengan adanya prinsip ini, maka pola hidup modern manusia akan dibatasi. Dan prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai objek eksploitasi saja dan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, bukan dianggap lagi menjadi oh ini adalah ciptaan Tuhan juga, saya membutuhkan alam untuk saya hidup dan sekitarnya. Tapi untuk saat ini alam sering sekali dijadikan objek eksploitasi sehingga banyak terjadinya kerusakan alam. Ya, ini tidak boleh dilakukan oleh manusia dan masyarakat harus memiliki sikap yang sederhana dan selaras dengan alam karena kita sangat membutuhkan alam untuk tempat tinggal dan aktivitas lainnya. Ya, yang kemudian ada yang namanya prinsip keadilan. Maksud dari prinsip ini berbicara tentang akses yang sama bagi seluruh kelompok dan anggota masyarakat dalam kaitannya pada penentuan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan program pelestarian alam. Selain itu juga dalam menikmati manfaat sumber daya alam secara lestari. Jadi prinsip keadilan itu adalah suatu prinsip di mana berbicara tentang akses bagi semua golongan, kelompok dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan program pelestarian alam. Hal paling kecil, nanti kalau kalian masuk ketika sudah offline dan dapat berkuliah kembali di kampus kita, maka kalian akan melihat ada suatu area yang namanya Eco Spirit Campus. Kenapa kampus kita dikatakan Eco Spirit Campus? Karena kampus kita sudah menerapkan berbagai macam tindakan dalam meningkatkan pelestarian alam. Nanti kalian akan melihat ada beberapa area yang berada di kampus kita, di mana di kampus kita sudah tidak lagi diperbolehkan dalam menggunakan botol plastik, sehingga akses kita untuk dapat minum biasanya harus menggunakan tumbler yang bisa diisi ulang oleh air yang akan kita minum. Kemudian yang kedua, dilarang sekali menggunakan plastik kresek. Jadi usahakan kalian menyiapkan tas-tas kecil, mungkin entah dari tas bekas dari seminar, kan biasanya suka dapat goodie bag cantik yang bisa kalian pergunakan kembali ketika kalian nanti masuk kuliah, kemudian membawa buku dan sebagainya. Dan nanti juga ada area healing, di mana kalian di situ bisa menikmati aslinya alam. Kemudian area kolam healing ini dapat dijadikan area refleksi, menenangkan diri, untuk dapat mensyukuri segala ciptaan Tuhan yang sudah banyak membantu kita, khususnya manusia, dalam menikmati hidup yang Tuhan sudah berikan. Ini salah satu contoh kecil di mana kampus kita sudah memberikan akses kepada seluruh sivitas akademika
untuk dapat melestarikan alam lingkungan. Kemudian prinsip yang selanjutnya, prinsip demokrasi, merupakan prinsip yang terbentuk karena adanya keanekaragaman pendapat maupun prinsip-prinsip lainnya yang berhubungan dengan kebijakan, baik buruknya untuk alam. Oleh karena adanya perbedaan pendapat tersebut, maka perlu diambil suatu keputusan dengan suara terbanyak, hasil keputusan yang demokrasi atau secara musyawarah mufakat, sehingga keputusan yang diciptakan dari pendapat yang banyak tadi dapat menghasilkan kebijakan yang dapat meningkatkan kelestarian alam. Misalkan kalau di Indonesia buang sampah itu sudah ya dilarang. Untuk tadi salah satu contoh kecil adalah alangkah baiknya kendaraan bermotor melakukan servis rutin, entah sebulan sekali mungkin atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sering mengganti oli dan sebagainya, sehingga tidak akan terciptanya polusi udara dari pembuangan gas pada kendaraan bermotor. Nah, itu salah satu bentuk salah satu bentuk prinsip demokrasi, misalkan kebijakan dalam menservis motor atau mobil yang digunakan. Ini masih belum ada kebijakannya, kemungkinan akan direalisasikan dalam beberapa waktu ke depan, karena ternyata salah satu cara ini sangat efektif dalam mengurangi kerusakan alam sekitar. Kemudian prinsip integritas moral. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar memiliki sikap dan perilaku moral terhormat serta memegang teguh untuk bisa mengamankan kepentingan publik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi prinsip yang terakhir, prinsip integritas moral, prinsip yang harus dimiliki oleh seluruh pejabat publik, baik presiden, wakil presiden, serta jajarannya, di mana beliau-beliau ini merupakan teladan bagi masyarakat, sehingga apabila beliau dapat memiliki integritas moral dan bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan, niscaya masyarakat juga akan mengikuti hal yang sama, sehingga terjadinya lingkungan yang asri, yang aman, yang bersih, dan tetap terjaga. Ini prinsip integritas moral. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Kita akan teruskan lagi di sesi-sesi yang lain atau materi yang selanjutnya di beberapa minggu ke depan. Tetap sehat dan selalu gunakan masker apabila kalian berpergian keluar. Semoga dalam waktu dekat pandemi ini cepat berlalu.